Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Semangat ya. Semangat. Baik. Semangat. Oke. Kegiatan hari ini akan segera kita mulai. Baik, saya akan beri kesempatan untuk yang pertama, itu saya sendiri. Baik, saya akan share screen dulu. Silahkan dilihat dulu. Sudah ada Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Oke. Sebelum saya memulai dengan materi kita pada kegiatan hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Saya minta kesediaan dari Bu Ririn untuk bisa memimpin doa. Silahkan, Bu. Iya. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, untuk menambah semangat kita pada kegiatan ini, kita mulai dengan ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya, kalau saya katakan gajah, maka teman-teman bilang kecil. Kecil tapi gerakannya besar. Saya bilang semut, teman-teman bilang besar tapi gerakannya kecil. Bisa? Oke, kita mulai ya. Gajah. Besar. Kecil. Bagaimana? Ulang ya. Saya ulangi. Baik. Ketika saya bilang gajah, Bapak dan Ibu menyebutkan lawan katanya. Namun bentuknya sama seperti apa yang saya sebutkan. Gajah kan besar, jadi bentuknya besar. Bisa Bapak dan Ibu? Oke, jadi lawan katanya ya, Bu. Ya. Kalau semut, lawan katanya kecil, berarti yang kita ucapkan kecil. Besar, sorry. Besar, namun kecil. Bentuknya kecil. Oke. Kita mulai ya. Semut. Besar. Mohon maaf, bentuknya saya nggak lihat, Pak. Bapak Ibu. Oke, kita ulangi. Sekali lagi. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Oke. Baik. Oke. Baik, jadi sudah demikianlah ice breaking. Kita lanjut ke materi ya, dan Bapak dan Ibu. Baik, untuk pertemuan kita pada kesempatan ini, itu saya akan membawakan materi dengan judul materi pembelajaran orang dewasa atau dikenal dengan istilah POD. Pada materi ini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, pengertian dari POD itu sendiri. Yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Dan yang ketiga, karakteristik dari POD. Dan terakhir adalah prinsip-prinsip dari POD itu sendiri. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk pada yang pertama adalah pengertian pembelajaran orang dewasa. Mungkin Bapak dan Ibu sudah punya gambaran yang seperti apa pembelajaran untuk orang dewasa. Ada yang bisa memberikan gambaran seperti apa pembelajaran untuk orang dewasa? Pak Laurentius bisa? Silakan, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Pembelajaran orang dewasa itu menurut saya itu dia harus berdasarkan pengalaman, kemudian itu harus berdasarkan kemauan dari diri sendiri, gitu, Bu. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke seperti apa pembelajaran orang dewasa itu, kita lihat dulu pengertiannya. Baik, pengertian pembelajaran orang dewasa itu andragoginya itu berasal dari 2 kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu aner dan agogi. Aner berarti orang dewasa, dan agogi atau agogus itu berarti memimpin atau membimbing. Jadi secara andragogi dapat diartikan sebagai
memimpin atau membimbing orang dewasa. Dengan kata lain bahwa pembelajaran ini dihususkan untuk orang dewasa. Berikut teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat pada slide yang sudah saya tampilkan. Di sini disebutkan menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi, dia mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Yang berikut adalah karakteristik belajar orang dewasa. Pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajaran anak-anak. Bapak dan Ibu bisa lihat pada gambar yang ada di slide ini. Jadi pembelajaran orang dewasa itu mengacu pada motivasi belajar, konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi belajar. Yang berikut adalah karakteristik belajar orang dewasa. Karakteristik belajar orang dewasa ini ada 5. Yang pertama adalah konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Bapak dan Ibu untuk lebih jelasnya bisa dibaca di slide yang sudah saya tampilkan. Jadi dari 5 ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa belajar orang dewasa itu memiliki memiliki karakteristik. Yang pertama konsepnya. Konsepnya itu berbeda dengan pembelajaran untuk anak-anak. Yang kedua, karakteristik dari belajar orang dewasa ini dia lebih cenderung pada pengalaman. Jadi ketika orang dewasa itu belajar, itu lebih banyak belajar dari pengalaman. Yang berikut adalah kesiapan belajar. Jadi orang dewasa itu lebih cenderung siap untuk belajar ketimbang pada anak-anak. Dan yang berikut adalah orientasi belajar. Jadi untuk orientasi belajar itu bisa Bapak dan Ibu lihat itu berpusat pada masalah atau biasa disebut dengan problem centeredness. Dan yang terakhir adalah motivasi belajar. Untuk motivasi belajar ini, pembelajaran orang dewasa itu saya pikir lebih besar motivasinya dibanding anak-anak, karena ketika motivasi belajar untuk orang dewasa itu orang dewasa itu lebih berpikir bahwa ini adalah suatu kebutuhan, sehingga motivasi belajarnya lebih dibanding anak-anak. Yang berikut kita masuk pada prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Menurut Knowles pada tahun 84 itu menyarankan ada 4 prinsip yang perlu diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama ada keterlibatan, yang kedua ada pengalaman, ketiga relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, dan terakhir berpusat pada masalah. Jadi 4 prinsip ini yang akan kita gunakan pada pembelajaran orang dewasa. Baik, penjelasannya dari 4 prinsip. Yang pertama adalah keterlibatan. Orang dewasa itu perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman di sini adalah termasuk kesalahan-kesalahan yang sering kita perbuat. Itu menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran nanti. Yang ketiga adalah relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, yaitu orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Dan yang terakhir adalah berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa ini lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Jadi bisa dikatakan bahwa pembelajaran orang dewasa ini itu lebih real. Dia tidak terstruktur, namun berdasarkan apa yang ada di lapangan. Baiklah, inilah materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silahkan. Silahkan Pak Loren, Pak Arif, atau Bu Ririn, disilahkan. Ya, saya Bu. Ya, silahkan Pak Arif.
Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, Bu, Ya, silakan Pak. untuk di sekolah penggerak ini, apakah nanti untuk anak-anak ini dalam pembelajarannya nanti menerapkan pola seperti ini, khususnya pembelajaran orang dewasa. Terima kasih, Bu. Ya, Atas terima waktunya. kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya, saya rasa untuk pembelajaran orang dewasa ini akan kita terapkan pada sekolah penggerak. Kenapa? Karena di sekolah penggerak itu kita mengenal dengan pendidikan yang memerdekakan, di mana kita mengikuti potensi dan kemampuan dari anak didik kita. Jadi kita akan memberikan masalah ke anak-anak seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada salah satu prinsip yaitu problem centeredness, di mana kita menciptakan masalah, kemudian kita akan mencari solusinya bersama anak-anak. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian? Bagaimana Pak Ari? Apa sudah jelas? Terima kasih, Bu. Ya, Ya, sudah ada tambahan pengetahuan. ya. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak, Bu, pertanyaan? Saya Bunda mau bertanya. Ya, silakan Ya. Pak Loren. Oke, terima kasih. Selamat siang. Semangatnya mudahan masih pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Bu Indah, materinya luar biasa. Jadi ini ya Bu, saya ingin tanya itu tentang tadi ada motivasi belajar. Itu tadi ada saya baca motivasi belajarnya dari apa? Dari dalam diri. Nah, itu maksudnya bagaimana Bu? Apakah tidak ada faktor lain yang bisa memotivasi orang dewasa itu untuk belajar, misalnya ketika dalam tanda petik misalnya dia ingin belajar karena biar dapat gaji yang lebih tinggi misalnya begitu, atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Kalau menurut saya, motivasi tentu bukan hanya dari dalam diri kita sendiri, tapi motivasi dari luar diri kita juga dibutuhkan. Tapi terkait untuk motivasi belajar ini, saya rasa kita harus menanamkan dulu motivasi dari dalam diri. Jadi, kalau kita sudah termotivasi dengan sendirinya, motivasi yang lainnya akan ikut lebih memotivasi lagi seperti itu. Bukan berarti kita tidak membutuhkan motivasi dari luar, tapi motivasi dari dalam diri itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Dan motivasi yang dari luar itu hanya sebagai penunjang dan sebagai tambahan saja seperti itu menurut saya. Bagaimana Pak? Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman sebelum waktu saya habis? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa bertanya ke teman-teman sekalian supaya bisa hidup lagi ya. Iya, jangan susah-susah. Oke. Ya. Iya, tenang saja Pak. Oke. Pertanyaan saya terkait dengan pembelajaran orang dewasa. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apakah pembelajaran orang dewasa ini kendala-kendala yang akan kita hadapi nanti pada saat menerapkannya di program sekolah penggerak? Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang bisa memberikan gambaran kira-kira kendala yang akan kita hadapi nanti. Karena menurut saya pembelajaran orang dewasa ini tidak bisa kita terapkan sekaligus, tapi harus kita terapkan secara bertahap. Karena kita tidak bisa memaksakan anak-anak untuk bisa berpikir lebih dewasa sebelum waktunya kan. Kira-kira dari Bapak dan Ibu ada yang bisa dibagikan ke kita teman-teman? Silahkan Bapak dan Ibu. Pak Arif, Bu Ririn, semangat Bu.
sedikit saya mungkin dari saya, Bu. Ya, Eh, silakan Bu. Mungkin dari pengalaman-pengalaman kita, karena di situ kan karakteristik belajar orang dewasa itu salah satunya itu pengalaman. Mungkin pengalaman yang bisa kita share ke anak-anak seperti apa, kira-kira seperti itu, Bu. Ya, bagus. Ya, terima kasih Bu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah.